Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru SD Negeri 226 Palembang di acara aksi nyata implementasi budaya positif di SD Negeri 226 Palembang, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Sebelum itu, yang terhormat kepada Ibu Erniwati selaku Wakakurikulum SD Negeri 226 Palembang beserta guru-guru SD Negeri 226 Palembang yang saya banggakan dan saya hormati. Sebelum masuk ke dalam acara diseminasi aksi nyata, saya persilakan kepada Ibu Erniwati selaku Wakakurikulum untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Erni saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Nuryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru SD Negeri 226 Palembang yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terutama dan yang paling utama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Rabbi yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkolaborasi membantu rekan kita yaitu Ibu Dwi dan Ibu Angela untuk diseminasi disiplin positif, di mana di sini beliau itu mendapatkan tugas dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua hingga akhir zaman mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu ya. Di sini langsung saja karena mengingat waktu untuk mungkin ada kesibukan Bapak Ibu semua, ada kegiatan nanti. Di sini Ibu Dwi dan Ibu Angela ini meminta tolong untuk kita semua membantu mereka bagaimana caranya agar aksi nyata mereka ini dapat tersampaikan dengan baik. Marilah kita bantu bersama-sama, kalau bukan kita Bapak Ibu siapa lagi mereka yang akan bantu seperti itu ya. Jadi nanti setelah Ibu Dwi menyampaikan diseminasi disiplin positif, nanti kemudian dilanjutkan oleh Bu Angela. Semoga pada pagi hari ini apa yang mereka laksanakan semua demi kebaikan kita bersama dan demi kemajuan sekolah kita tentunya ya, dengan secara umum yaitu dalam bidang pendidikan yang akan tentunya berpengaruh kepada peserta didik. Semoga acara kita pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan satupun. Amin, Allahumma amin. Demikianlah Bapak Ibu, mungkin itu saja kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, itu adalah kurang, itu hanya milik saya, dan sempurna hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Erni atas kata sambutannya. Kita bisa langsung ke acara inti yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di SD Negeri 226 Palembang, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Kepada Ibu Dwi Febrianti saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili di sini diwakili Ibu Erniwati selaku Wakil Kurikulum SD Negeri 226. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 226. Terima kasih atas waktunya untuk saya menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif.
Oke Ibu ya, langsung saja di sini. Nah, sebelum kita memulai materi yang akan saya sampaikan, di sini ada sedikit ice breaking. Di sini ada gambar apa Bu? Di situ? Apel. Bagus. Yang kedua, mencari. Kira-kira apa? Buku cerita. Oke, pinter. Buku cerita. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar daun. Ayam. Huruf D. Ada gambar apa Bu? Daun ayam. Oke, terima kasih. Benar, tepuk tangan dulu. Ayam. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di mana dalam modul ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma. Kita tahu Bapak Ibu ya, di sini ada gambar Ki Hajar Dewantara. Itu menurut beliau menyampaikan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini diumpamakan anak didik itu Bu, ibarat kita sebagai petani. Jika kita ingin menghasilkan sebuah buah yang unggul, misalnya kita mau menanam jagung, otomatis yang kita tanam adalah biji jagung. Untuk awalnya kita pilih lahan yang kosong, yang baru. Kemudian apa sih strategi kita agar biji ini akan tumbuh dengan subur? Apa Bu kira-kira? Kasih pupuk, apalagi Bu? Disiram, bebas dari hama Bu ya, dirawat, dikasih pupuk agar menghasilkan sebuah buah yang berkualitas. Itulah ibarat kita sebagai pendidik untuk menghasilkan seorang peserta didik yang unggul. Mungkin itu bisa kita lakukan. Yang pasti kita harus menuntun anak itu sesuai kodratnya Bu ya. Sekarang anak-anak berada di kodrat alam dan zaman itu kita sesuaikan. Mereka sudah canggih dalam berteknologi. Kita mau tidak mau harus mengikuti zaman anak. Yang tadinya mungkin kita belum bisa proyektor, kita bisa gunakan proyektor belajar Bu ya, kita sama-sama. Nah, di sini menurut Stephen R. Covey 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan ini ibarat yang tadi Bu yang sama. Kita sebagai guru itu harus melihat perkembangan zaman sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini yang kedua materinya tadi disiplin positif. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama dari Ki Hajar Dewantara, yang kedua dari Diana Gosen. Di mana Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal
dari dalam sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi siswa itu Bu bukan hanya motivasi dari diri dalam anak itu, tapi kita sebagai guru juga harus memotivasi, di mana termasuk motivasi eksternal. Jadi kita mendidik anak jangan hanya mendidik saja, kita harus tahu kebutuhan anak itu apa, harus memberi semangat sehingga anak itu lebih bersemangat dalam belajarnya. Kemudian dari Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin dari siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, di sini disiplin positif di sini Bu. Yang pertama, cara penerapan disiplinnya mengajarkan anak itu bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita semua pasti sudah melakukan hal itu Bu ya, untuk membuat anak bertanggung jawab dalam tugasnya. Misalnya apa Bu? Contoh bertanggung jawab. Kita membuat anak itu merasa bertanggung jawab dalam tugasnya. Apa Bu? Ya, misalnya kebersihan kelas, kita harus selalu mengingatkan, selalu memberikan arahan Bu ya, bagaimana biar kelas ini bersih kayak gitu kan. Terus apa lagi selain kebersihan kelas? Membuat PR, harus kumpul tepat waktu Bu ya. Oke, yang lainnya Bu, datang tepat waktu, itu termasuk disiplin positif ya. Kita semua, saya yakin guru-guru di sini sudah melakukan hal itu Bu ya. Namun mungkin ada yang belum memperdalami, tapi semuanya itu secara tidak langsung kita sudah melakukannya Bapak Ibu ya. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi apabila kita sudah menerapkan disiplin positif ini, baik kita maupun siswa pasti bisa mengontrol diri kita. Nanti kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi jika anak itu sudah kita terapkan disiplin positif, anak itu tidak lagi kita, ayo nak bersihkan kelasnya, ayo nak ambil sampahnya, piket kelasnya. Jadi kalau anak sudah di dalam dirinya menanamkan disiplin positif, pasti mereka akan melakukan tanpa disuruh Bu ya, sudah ibaratnya sudah tanggung jawab tadi, tanpa paksaan ataupun mau dipuji dulu atau mau dihukum dulu. Nah, itu di sini disiplin positif. Nah, tujuan disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa yang disebut internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi anak itu sudah melakukan istilahnya kewajiban Bu ya. Jangan misalnya, oh nanti kalau kelas kita bersih kita dikasih hadiah. Nah, jadi mereka tidak perlu lagi memikirkan untuk mendapatkan hadiah tadi. Atau misalnya,
yuk kita bersihkan, nanti kelasnya dihukum Bu Nadia misalnya. Nah, jadi anak-anak bukan lagi mau melakukan hal itu karena takut dihukum, tapi mereka sedang adanya tanggung jawab tadi, kesadaran Bu ya. Ini termasuk tujuan dari disiplin positif. Nah, sesudah tujuan disiplin positif tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak Bu? Sebelum saya melanjutkan materi motivasi perilaku manusia. Ya Bu, silakan. Upaya apa yang kita lakukan agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, yang akan saya tanyakan ini pada kenyataannya ya Bu ya, walaupun kita sudah terapkan disiplin positif tadi, tapi kenyataannya di lapangan sulit sekali Bu untuk membuat pembiasaan yang seperti tadi Ibu disampaikan. Nah sekarang untuk saya pribadi ini Bu, tips apa yang akan kita lakukan sehingga anak-anak kita itu dapat melakukan apa yang kita harapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Dwi. Terima kasih Ibu Yulinar sudah memberikan sebuah pertanyaan. Memang Bu ya, kenyataannya itu mungkin sulit, apalagi mungkin di kelas rendah Bu ya. Untuk menerapkan disiplin positif, bagaimana strateginya? Kalau menurut saya, sebenarnya nanti ada materi selanjutnya. Disiplin positif ini agar anak itu bisa menjalankan itu bisa kita jadikan keyakinan kelas. Nanti misalnya Ibu mau menerapkan disiplin yang bagaimana? Misalnya membuat mereka tuh sadar akan kebersihan sampah. Nah mungkin nanti Ibu Yulina bisa membuat sebuah keyakinan kelas atau peraturan kelas yang Ibu terapkan di kelas. Misalnya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Nanti akan saya tayangkan Bu ya, atau sekilas saja langsung keyakinan kelas. Misalnya salah satu keyakinan kelas apa? Tidak datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Kalau untuk kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau tidak itu Bu kalimat negatif. Kita jangan menanamkan anak ke kalimat negatifnya, tapi kalimat yang positif. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, Ibu pasti sudah ada yang membuat keyakinan kelas ya dalam kelasnya. Walaupun mungkin belum semuanya, keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, kesepakatan warga di kelas. Ayo anak-anak, apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita buat untuk kelangsungan kelas kita agar kelas kita ini aman, tertib, bisa nyaman. Salah satunya misalnya tadi membuang sampah pada tempatnya. Kalau sudah oke Nak Yadil ya membuang sampah pada tempatnya, kira-kira ada konsekuensi nggak kalau tidak melaksanakan keyakinan kelas? Nah itu mungkin itu strateginya Ibu ya. Nanti bisa diterapkan atau misalnya sulit, memang sulit biasanya terjun di lapangan Bu ya. Tapi kita sebagai guru harus berusaha. Setidaknya kita sudah melakukan tadi pendekatan ke siswa, membuat keyakinan. Tuh, mungkin itu saja Ibu jawaban dari saya. Bagaimana Ibu? cukup puas Bu. Oke, terima kasih. Yang lain masih ada yang ditanyakan? Tidak ada? Selanjutnya saya akan membahas mengenai motivasi perilaku manusia. Ini yang berada di dalam diri kita Bu ya, sebagai guru. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Kemudian yang kedua, poinnya kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Dan poin yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Internal itu berarti dari dalam diri sendiri. Oke, lanjut Bu. Nah, kita harus mengetahui dulu hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini Bu yang menarik bagi saya. Ini yang biasa kita secara tidak sadar kita lakukan. Apa sih beda hukuman, konsekuensi, restitusi? Di sini hukuman ini Bu adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan pada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Kemudian konsekuensi adalah akibat, hasil, dampak atau pengaruh dari suatu perbuatan. Dan yang terakhir, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charles Gossen 1996. Ya. Nah, ini motivasi eksternal tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang biasa kita lakukan ya. Kemudian kita ada siswa yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi melakukan suatu tugas itu bukan dari dalam diri dia, tapi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau melakukan hal itu karena dia takut diberi hukuman. Contohnya tadi kayak misalnya mengerjakan PR. Dia mengerjakan PR itu takut karena mendapat hukuman. Bukan berarti dia tuh masih motivasi dia dari eksternal, atau dia mau ngerjain PR nih biar dapat hadiah karena sudah mau tepat waktu. Berarti dia masih motivasi eksternal, bukan dari dalam diri. Nah, itu yang harus kita hindari Bu kepada anak-anak. Kemudian yang motivasi internalnya ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya percaya bahwa mengerjain tugas ini nanti berdampaknya karena saya bisa benar-benar paham materinya, karena memang kewajiban saya seorang siswa. Nah, itu berarti dia sudah memiliki motivasi internal. Nah, di sini kita harus hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan Bu, agar meminimalisir motivasi eksternal dan dalam diri murid. Jadi kita harus sebagai guru kita harus menghindari itu Bu. Biasanya kita kan, siapa yang tidak buat PR berdiri di depan kelas. Siapa yang tidak buat PR bersihkan WC. Nah, itu boleh atau tidak Bu? Tidak, karena itu akan
motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kita harus menghindari. Kalau misalnya kita, nah tadi beda hukuman, apa tadi satunya? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang saya tanya, dari ketiga ini mana yang baik kita lakukan? Konsekuensi, restitusi, restitusi. Oke. Sebenarnya kita harus menghindari keduanya, Bu, hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi ini, Bu, pengaruh akibat hasil dampaknya tadi, Bu, ya. Hampir mirip-mirip dengan hukuman, tapi hukuman ini mungkin kata kita lebih kejam, ya. Kita sebagai guru harus menanamkan restitusi, Bu. Misalnya anak tidak buat PR, kita tanya dulu, kenapa tidak buat PR misalnya? Karena bangun ini Bu lupa. Kok bisa lupa? Kita tanya, Bu. Kita gali sampai anak itu mengakui kesalahan. Iya, Bu, memang salah saya tidak mengerjakan PR. Ini restitusi, Bu, ya. Jadi mencari solusi untuk masalah mereka. Jangan kita langsung anak itu kita berdiriin depan kelas, kita keluarga kayak itu, ya. Itu tidak baik karena berdampak ke anak. Jadi mereka melakukan tugas itu penuh ketakutan. Nanti kalau saya tidak dibuat PR, saya dihukum lagi. Nah, itu jadi membuat anak itu berpikirnya ke situ. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan, kita menggunakan restitusi. Nanti kita bahas. Ada lagi? Oke, selanjutnya. Nah, untuk materi kemudian selanjutnya ini kebutuhan dasar. Untuk materi yang sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mengenai hukuman, konsekuensi, restitusi. Oke, Bu Rizka silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya Bu, ya. Saya ada dua hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa bedanya konsekuensi sama hukuman yang kita sepakati kesepakatan kelas? Nah, itu yang pertama. Kan kesepakatan kelas itu kan mereka sendiri yang menentukan. Misalkan kita kesepakatan kelas untuk minggu ini, jika ada siswa yang melanggar hal-hal tersebut, kalian mau apa? Nah, mereka sendiri kan yang menentukannya. Tapi ketika mereka melanggar itu, mereka melakukan hukuman yang mereka tentukan sendiri. Nah, apa bedanya konsekuensi sama hukuman kesepakatan kelas? Itu satu. Yang kemudian, yang tadi mengenai disiplin tadi, disiplin yang positif atau disiplin tadi kan. Nah, di sini saya pernah menerapkan hal tersebut. Saya gali siswa itu, kenapa dia tidak mengerjakan? Malas, alasannya malas. Terus saya sampai berapa kali dia kan nggak ngerjain. Jadi saya tanya kepada orang tuanya, ini memang malas, Bu. Nah, bagaimana cara mengatasinya ketika orang tuanya juga berpikir hal seperti itu? Bagaimana anaknya mau bergerak ketika orang tuanya juga pasrah? Sedangkan kita mau menerapkan disiplin positif kepada anaknya. Nah, tanpa bantuan orang tua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rizka. Bagus sekali pertanyaannya, ya. Tadi apa bedanya hukuman dengan restitusi? Hukuman ini, Bu, biasanya terjadi secara langsung yang kita lakukan. Misalnya nih, ada anak entah kelas berapa main bola, kena pot bunga misalnya, pasti refleks seorang guru langsung sini, siapa yang main ini? Kalian dulu langsung tiba-tiba kita harus memberi hukuman kan, pasti kan? Entah itu hukuman berbentuk apa, kamu kelasnya ganti ini. Nah, itu termasuk hukuman. Itu refleks apa yang kita lakukan pada saat itu. Misalnya ngeliat anak ribut, sini siapa kasih tuh ribut.
tanpa ada yang bertanya lagi, langsung misalnya guru itu memberi hukuman. Coba yang Ibu tadi bersihkan dulu kelas ini. Nah, itu termasuk hukuman. Tapi kalau restitusi tadi, konsekuensi tadi itu yang menilai kesepakatan tadi ya. Iya, itu bedanya. Sudah sepakat tapi melanggar, itulah konsekuensinya yang harus diterima. Dan konsekuensi itu sebenarnya kalau untuk keyakinan kelas itu mungkin bisa ya Bu Erni ya. Tapi kalau untuk menangani suatu kasus di luar dari keyakinan kelas itu kita tidak boleh. Karena konsekuensi tadi kan apa yang kita buat dengan kesepakatan anak, apabila melanggar ada konsekuensinya. Tapi kalau misalnya ada permasalahan kayak Ibu Rizka tadi, lanjut Bu ya, saya lanjutkan dengan permasalahan kedua. Ada anak itu tidak membuat PR. Kita bisa menggunakan restitusi Bu. Kita tanya dulu. Yang pertama nanti ada segitiga restitusi. Kita lanjut nanti Bu ya. Untuk menjawab pertanyaan Bu Rizka, saya pending dulu. Ada materinya nanti di sini. Nah, di sini saya akan membahas dulu mengenai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini ada 5. Bertahan hidup ini ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini biasanya ada pada diri anak. Nah, di sini ada sebuah kasus Bu. Ihsan, siswa kelas 10A SMA Karakter Mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari teknika meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Kepala sekolah bertanya pada guru-guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuan yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu, ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain, Sinta dan Indra, di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu, Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu, dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah, dan ia juga yang bersemangat melatih juniornya. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Baik lagi deh sebelum. Nah, itulah contoh kasus menurut ibu-ibu. Sebelumnya kebutuhan dasar mana yang sudah terpenuhi oleh si Ihsan? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima kasih. Semuanya. Iya. Jadi intinya bagaimana kira-kira? Dari melihat kasus si Ihsan ini, dari awalnya dia menyendiri di kelas tadi ya, di perpus. Tadi ya. Nah, membaca buku di perpustakaan, berdiam diri di kelas karena ada suatu terjadi permasalahan yang ada pada si Adit, sehingga guru-guru merekomendasikan si Ihsan. Apa kira-kira?
bahwa kita sebagai guru memberikan kebebasan untuk si insan tadi agar terlibat dalam apa kompetisi atau lomba-lomba yang ada di sekolah itu. Oke, ada lagi Bu, memberi kebebasan. Oke, terus apa lagi? Akhirnya Ihsan dikenal dengan apa tadi katanya? Sang juara. Apa kira-kira Bu? Berarti Ihsan ini merasa diterima di sekolahnya Bu ya, dihargai akan kemampuannya. Mungkin awalnya dia kurang percaya diri untuk menampilkan apa yang dia miliki. Dengan bantuan guru tadi mempercayainya, jadi dia bisa menunjukkan rasa percaya diri. Oke, itu mungkin kebutuhan dasar tadi Bu yang termasuk. Itu mungkin bisa kita terapkan ke siswa kita masing-masing. Jadi siswa kita harus mengenali semua. Misalnya dalam kelas kita 32, kita harus mengenali semua, bahkan minat anak pada di kelas kita itu. Jangan kita hanya menonjolkan beberapa orang Bapak Ibu ya. Kita harus melihat semuanya. Walaupun si A ini kurang dalam akademik, tapi yang si B pintar dalam non akademik, kita munculkan. Kalau ada lomba-lomba non akademik, kita bisa tunjuk mereka yang memiliki kemampuan tadi. Jadi mereka bisa merasa istilahnya dianggap ya dalam kelas itu, merasa ada kesenangan, pengakuan tadi Ibu ya, merasa diterima sesuai dengan kebutuhan dasar tadi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini materi berikutnya mengenai posisi kontrol kita seorang guru. Di sini ada 5 Bu. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman atau sebagai pemantau, dan terakhir ada sebagai manajer. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang sudah kita lakukan atau kita terapkan dalam selama kita mendidik? Penghukum pasti pernah Bu ya. Saya juga mungkin merasa pernah menjadi seorang penghukum secara tidak langsung. Pembuat merasa bersalah pernah. Ayo nak kerjain, nanti kalau tidak dikerjain ibu yang dimarahin, mau enggak? Nah, itu merasa bersalah kan. Misalnya kita nih gantiin kelas Ibu Moli misalnya. Ibu Moli sakit, kita gantiin. Ayo nak kerjain, nanti Ibu Moli nanya ke ibu. Kalau enggak kerjain ibu yang dimarahin. Nah, itu salah satu contoh pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, pernah dengan anak? Pasti pernah Bu ya. Kemudian pemantau ini mengamati. Yang terakhir manajer. Tapi dari kelima ini yang harus sebenarnya yang kita miliki adalah sebagai manajer. Oke, sebentar. Nah, ini pengertian dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, Bu ya. Walaupun kita tidak menggunakan fisik, kita mencubit atau sekarang tidak boleh lagi mencubit, tapi secara tidak langsung mungkin kita pernah Bu ya melakukan hukuman verbal dengan kata-kata. Itu tidak boleh Bu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, bersuara lebih lembut. Yang tadi yang saya contohin, tolong nak kerjain, tolonglah nak diem, nanti ibu dimarahin, kenapa kelas ibu ini ribut. Nah, itu termasuk pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Dan terakhir pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Tapi kalau seorang manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita mengarahkan, tapi yang manajer ini berkaitan dengan restitusi tadi, Bu. Nah, kenapa seorang guru harus menjadi posisi kontrolnya di manajer? Ini, Bu. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi tadi. Kemudian yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang tadi, Bu, yang dapat menjadikan murid ini sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, untuk yang kelima, kontrol posisi guru tadi, ada yang ditanyakan? Tadi sebagai teman, penghukum, berbuat merasa bersalah. Apa satunya, Bu? Manajer. Satunya lagi pemantau ya. Nah, jadi kita paham, Bu ya, sebagai seorang guru kita harus bersikap sebagai manajer. Nanti ada kaitannya dengan pemantau. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Keyakinan kelas ini bisa kita terapkan dalam kelas kita sendiri, Bu. Jadi kita bersama-sama dengan anak, ketika masuk tahun ajaran baru, kita harus bisa membuat keyakinan kelas ini agar mereka tuh merasa nyaman, aman berada dalam kelas. Karena keyakinan kelas ini kan dibuat kesepakatan, Bu ya, atas dasar keinginan anak-anak. Apa sih inginnya di dalam kelas ini? Nah, kita seorang guru harus memandu anak. Ayo nak, apa? Tidak boleh ribut, Bu. Berarti apa? Kalimat positifnya. Tidak boleh ribut. Berarti kalimat positifnya harap tenang saat belajar. Berarti anak-anak sudah tahu tidak boleh berisik. Nanti kalau ada misalnya melanggar, nah ingat tidak keyakinan kelas kita. Ingat, Bu, apa salah satunya? Tidak boleh harap tenang saat belajar. Nah, itu kita harus mengingatkan pada anak jika kita melanggar, jika anak itu melanggar. Oke, selanjutnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Di sini yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif tadi. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah, Bu. Harus ini, Bu. Intinya sama. Kita rangkul kalimatnya. Jadi apa kayak itu kan? Jadi termasuklah di situ. Misalnya intinya menjaga kebersihan kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curhat pendapat tadi, Bu ya. Ayo anak-anak, keyakinan kelas apa yang mau kita inginkan di dalam kelas kita? Bisa kita tanya satu-satu. Semuanya harus. Walaupun kata-katanya mirip-mirip, kita rangkul, Bu, kita jadiin satu apa intinya kayak gitu.
Jangan 32 siswa keyakinan kelas yang beda, 32 itulah kita masukkan. Tidak seperti itu Bu ya, keyakinan kelas. Jadi kita tadi untuk poin ke berapa tadi? Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota. Dan yang terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya sudah berjalan 3 bulan, kita tinjau lagi kira-kira ada dana keyakinan kelas kita yang mau kita tambahkan. Kelihatannya kamu banyak yang tidak membuat PR nih, bisa tidak kita tambahkan misalnya. Tapi kalau sudah aman-aman ya sudah, itulah keyakinan kelas kita. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada Di sini ada segitiga restitusi Bu ya, yang tadi yang mau saya jawab saat pertanyaan Bu Rizka. Segitiga restitusi itu apa sih? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, masih ada kaitannya dengan yang keyakinan kelas tadi. Di sini misalnya ada sebuah kasus Bu yang terjadi di kelas kita. Kita tidak boleh langsung menanggapi suatu permasalahan itu langsung kita hukum atau konsekuensi, tapi kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan 3 tahapan ini. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Kita tanya dulu anaknya baik-baik, kita sapa dengan baik, dengan lembut. Kita tanya, kenapa kamu hari ini datang terlambat misalnya? Saya kesiangan Bu. Oh, kenapa kamu kesiangan? Karena semalam begadang Bu, main handphone misalnya. Oh, Ibu juga dulu pernah waktu masih muda main handphone. Kita harus menggali dulu. Sudah itu boleh baru validasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan kamu datang terlambat ke sekolah sudah benar apa belum? Pasti anak kan langsung, iya Bu, belum. Nah, di sini kita akan terus gali tadi. Kalau belum, tindakan apa yang harus kamu lakukan agar tidak lagi datang terlambat? Biar mereka mencari solusi. Oh, tadi kan aku main HP, balik kemalaman begadang main handphone. Biar dia bilang sendiri, oh Bu, biar tidak kesiangan saya tidak boleh lagi main handphone kemalaman. Nah itu baru ini bagus banget dia menyadari. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Pasti ada keyakinan kelas Bu ya. Datang tepat waktu Bu. Nah sudah kan, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu datang tepat waktu. Kira-kira bagaimana memperbaikinya? Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang kamu lakukan? Ya Bu, saya mau datang lebih awal. Saya tidak lagi mau main handphone sampai tengah malam misalnya. Itu kita harus biar anak itu mencari solusinya sendiri. Itulah tahapan segitiga restitusi. Restitusi. Nah, di sini menstabilkan identitas tadi. Kita bahas satu persatu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tadi sudah dicontohkan pertanyaannya tadi Ibu ya. Kita stabilkan dulu, kita tanya dulu sebabnya apa anak ini. Saya tadi mau males buat PR. Alasannya tadi males. Kenapa kamu males? Pasti ada alasan anak itu. Apa misalnya di rumah, iya Bu, orang tua saya tidak mau ngajarin saya misalnya. Nah kalau itu berarti kita nanti tindakannya mungkin bisa memanggil orang tuanya, tapi
untuk sementara mungkin kita selesaikan dulu dengan anaknya, biar mereka mencari solusi bagaimana biar tidak males. Tuh Bu ya. Terus validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi validasi tindakan yang salah yang tadi, misalnya tadi anaknya malas buat PR. Malas itu bukan kata malas Bu ya, pasti ada sebab malas itu kenapa. Mungkin dia pelajarannya sulit atau belum mengerti. Nah sebisa Ibu pokoknya. Misalnya alasan dia malas itu kenapa. Mungkin kalau misalnya pelajarannya sulit, oke, Ibu juga dulu pernah jadi pelajar. Ibu juga pernah malas, tapi Ibu berusaha untuk mengerjakan tugas tadi. Nah itu Bu ya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi mungkin sudah paham Bu ya. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita tadi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada Bu. Tidak ada, oke. Sebelumnya kita ice breaking dulu yuk, kayaknya sudah. Oke, ada yang ingin bertanya, Ibu Molly, silakan Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bu Dwi tadi, yang anak mencari solusi sendiri, itu ada pernah kelas Bu Molly, dia tuh diem Bu, udah kasih suara, tidak ada suara. Nah, bagaimana dia mencari solusi kalau dia sendiri tidak ngomong, tidak mau ngomong, ujung-ujungnya dia tuh nangis. Itu kan kelas rendah Bu ya, kalau kelas tinggi kan bisa kan mencari solusi sendiri. Kalau kelas rendah bagaimana Bu? Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Molly. Pertanyaan tadi juga bagus sekali. Bagaimana dengan anak yang pendiam? Susah Bu kalau di lapangan ini menerapkan segitiga restitusi gitu. Ya Bu ya. Tapi mau tidak mau kita harus Bu, kita harus istilahnya berkelanjutan, kita harus membiasakan agar terjadi pergeseran paradigma tadi. Kita tadinya kita tadinya melakukan bertindak sebagai hukuman bersalah, sekarang jangan lagi. Kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Susah Bu, iya susah. Kalau tidak dibiasakan mungkin tidak akan berjalan Bu ya, tidak akan bisa. Untuk yang kasus Bu Molly ini, bagaimana anak yang diam? Coba kita cari solusi. Mungkin wali kelasnya punya teknik tersendiri Bu ya, biar anak ini berbicara. Atau kita ajak anak ini, yuk ikut Ibu dulu yuk, misalnya ke kantor. Sepi kan? Aduh, tambah takut. Enggak, asal kita ngajaknya baik-baik, kita ajak ngobrol sambil kita ngomong dulu, walaupun tidak ditanggapi diem, itu kita ngomong yuk ikut dulu. Terus kalau bisa jangan di depan teman-teman Bu ya. Kita istilahnya tuh empat mata dengan dia. Baik-baik tanya. Ajak ke kantin. Ajak ke kantin. Atau kasih permen dulu ya Bu ya, kalau kelas rendah. Nah, Ajak ke kantin. Anak-anak tuh ajak kantin jajan. Tadi Suruh dia beli makan apa, suruh dia ngomong makanan apa yang dia beli. atau pancing dulu. Ibu mau tanya nih, makanan kesukaan siapa namanya misalnya? Misalnya Abi misalnya. Akbar kesukaan makanan kesukaan Akbar apa? Makan mie Bu, gitu kan.
Nah, jangan Jangan dibelikan. 1.000. Mungkin ya 1.000. sebisa kita wali kelas, tidak mungkin kita tidak tahu solusi agar anak itu mau berbicara. Walaupun saya menyarankan masih tidak bisa, ada mungkin belum aja terbuka anak itu Bu ya berbicara. Ya, silakan. Nyambung dari yang Ibu Molly tadi Bu, sama permasalahannya kan. Di kelas saya juga yang di kelas 1 ini sama seperti Bu Molly. Mungkin adalah kalau yang Bu Molly itu muridnya bicara Bu ya. Tapi kalau saya dari pertama masuk sampai sekarang, dia kalau disuruh bicara, dia pasti menangis Bu, tidak mau belajar, mogok, langsung ngedrop. Jadi solusi saya, biarlah dia tidak bicara, tetap seperti anak yang lain-lain ceria, tapi dia tetap mau belajar. Ternyata Bu, solusi yang seperti itu, ternyata itu yang lebih berhasil. Biarlah dia tetap apa adanya seperti dirinya yang dia mampu, tidak bicara yang banyak, tidak sama sekali tidak bicara Bu. Tapi kalau dia dikasih tugas, dia ngumpulnya cepat sekali Bu. Matematikanya dia bisa, bahasa Indonesia juga bisa, bergaul dengan teman-temannya seperti yang anak-anak yang nyenyes yang lainnya begitu, yang suka ngobrol, tapi dia tidak pakai obrolan Bu. Dia lari-lari ya, ceria seperti anak yang lain. Ya sudahlah kata Bu Yani, mungkin di situ sisi kelemahan dia. Tapi jangan kita ambil kelemahannya itu, kita ambil kelebihannya Bu. Jadi dia tetap kita perlakukan seperti anak yang lainnya. Jadi dia juga happy belajar dengan kita. Jadi dia tetap belajar seperti anak-anak yang lain. Itu Bu kalau saya. Terima kasih Bu Yeni. Ya bagus sekali. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti semuanya punya strategi tersendiri Bu ya. Walaupun diajarkan kayak ini, ternyata tidak cocok di kita. Nah, bagaimana? Jadi kita mungkin mempunyai strategi tersendiri. Intinya kita ini harus istilahnya itu bersabar. Kemudian kita juga harus kalau bisa kita terapkan tadi segitiga restitusi. Nah, di sini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Di sini kemarin ada permasalahan Bu ya. Rara tidak terima pekerjaannya telah dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosi. Jadi ketika waktu itu menggebrak meja karena dia tidak terima pekerjaan dicontek. Mungkin ada Bu ya anak seperti itu ya, secara tidak langsung di kelas kita.
Oke, itu salah satu penerapan yang sudah dilakukan Bu ya. Jadi anak itu kita biar mereka mencari solusi sendiri. Bagaimana agar tidak melakukan hal itu? Misalnya dengan lebih bersabar Bu. Kalau ada teman lagi yang menyontek, kita adukan ke guru. Jangan sampai kita bertengkar dengan teman atau sampai menggubrak meja. Jadi anak itu langsung mungkin itu kelas tinggi Bu ya. Untuk kelas rendah mungkin cara kita memahami anak, bagaimana anak itu agar bisa menemukan solusi kira-kira. Walaupun kenyataannya sulit Bu ya di lapangan, kita tapi harus terus mencoba. Nah, kemudian budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita ini sudah bagus Bu ya, sudah baik. Yang pertama, pembacaan Yasin bersama setiap hari Jumat. Ini sudah kita lakukan Bu ya, setiap hari Jumat kita selalu membaca Yasin bersama. Itu video Bu. Nah, kemudian selain pembacaan Yasin bersama setiap hari Jumat, kita sudah melakukan menyambut siswa di pagi hari. Ya Bu ya, sebelum bel masuk kita sudah melakukan itu. Kita berdiri di depan kelas, setiap yang piket berdiri di situ saling. Di situ ada foto saya karena saya makannya. Nah, itu Bu ya. Semuanya sudah melakukan, semuanya sudah bagus di sekolah kita. Nah, itulah pemaparan dari saya tentang mengenai budaya positif. Dari materi yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Materi atas kesempatannya. Baiklah, saya ingin bertanya tentang tentang segitiga restitusi yang telah Ibu Dwi sampaikan. Nah, kan tadi sudah Ibu berikan salah satu contoh. Kan banyak sekali masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, menurut Ibu Dwi, bagaimana sih cara terbaik bagi guru dalam menyelesaikan masalah yang ada pada siswa, selain dari masalah yang Ibu sudah paparkan? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi Bu, jika kita menemukan suatu permasalahan di kelas kita atau kita melihat anak yang melakukan kesalahan itu, kita memang selalu dianjurkan untuk melakukan tahapan segitiga restitusi tadi Bu. Ya, yang pertama tahapannya menstabilkan identitas. Kita tanya baik-baik dulu anaknya kenapa, kayak gitu kan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu? Ini Bu, aku kesel Bu, ini. Nah, ini sama, itu dulu pernah juga. Itu juga dulu sebagai murid, pernah juga paham pasti. Kita istilah jangan membuat anak itu merasa bersalah, tapi mereka gali dulu, berusaha mengakui perbuatannya, sudah memvalidasi tindakan yang salah, baru kita bisa menanyakan keyakinan kelas. Oke, itu Bu mungkin yang bisa saya jawab. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak ada. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai budaya positif. Aksi nyata modul 1.4. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erniwati, saya selaku Wakil Kurikulum dari SD Negeri 226 Palembang memberikan pernyataan bahwa Ibu Dwi Febrianti selaku CGB Angkatan 10 itu sudah menerapkan budaya positif di kelasnya dan di sekolah dilakukan secara maksimal. Di antaranya yaitu beliau telah menerapkan budaya 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun, kemudian 4 kata ajaib, permisi, tolong, kemudian minta maaf, dan juga beliau menerapkan budaya positif setiap hari Jumat melakukan infak rutin beserta kepemimpinan kepada murid, yaitu menerapkan atau membuat program setiap kelas dijadwalkan untuk diberikan tugas setiap hari Jumat. Dan beliau juga sudah menerapkan dalam kesehariannya di kelasnya menerapkan segitiga restitusi, di mana beliau untuk pemecahan masalah ataupun adanya masalah dengan siswa, beliau menggunakan dan menerapkan segitiga restitusi dengan cara melakukan pendekatan kepada siswa tersebut agar terciptanya hubungan secara emosional antara guru dan siswa. Dengan program yang sudah dibuat oleh Ibu Dwi Febrianti, saya berharap dapat dilakukan secara terus-menerus dan istiqomah. Semangat terus, sukses selalu untuk Bu Dwi Febrianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.